Halo teman-teman, kembali lagi. Sekarang kita akan bikin tutorial cara merakit ATS dengan mudah dan sederhana. 1 unit ATS merek Resil 63 ampere, 2 buah MCB 1 pas, rel MCB, 1 buah stok kontak, 2 buah pilot lamp sebagai lampu indikator, kabel NIA atau NIAF, lampu 220 volt. Sekarang kita susun bahannya terlebih dahulu ya. Sekarang kita masuk ke tahap perakitan. Agar lebih mudah memahaminya, kita beri tanda terlebih dahulu terminal ATS-nya ya. Kita sambungkan kabel dari N1 ke MCB sebagai fasa. Sambungkan kabel dari terminal N2 sebagai netral daya utama. Jangan lupa kita sambungkan juga fasa dari daya utama ke MCB ya. Next, kita sambungkan kabel dari terminal R3 ke MCB sebagai fasa daya cadangan. Selanjutnya kita sambungkan kabel dari terminal R4 sebagai netral daya cadangan. Jangan lupa sambungkan juga fasa dari daya cadangan ke MCB ya. Sekarang kita jumperkan kabel dari terminal N6 ke terminal R8. Selanjutnya kita jumperkan juga kabel dari terminal N5 ke terminal R7. Next, kita sambungkan kabel dari terminal N5 ke stok kontak sebagai fasa ke beban rumah. Selanjutnya kita sambungkan kabel dari N6 ke stok kontak sebagai netral beban rumah. Kabel dari terminal N5 dan terminal N6 adalah arus keluar dari ATS ke instalasi rumah. Lalu kita rapikan dulu stok kontaknya ya. Tahap selanjutnya kita lakukan pemasangan lampu indikatornya ya. Di sini kita beri tanda terlebih dahulu pada terminal hijaunya agar lebih mudah memahami nantinya. Untuk lampu indikator daya utama, sambungkan kabel fasa pilot lamp ke terminal hijau 1 dan netral pilot lamp ke terminal hijau 2. Dan untuk lampu indikator daya cadangan, sambungkan kabel fasa pilot lamp ke terminal hijau 3 dan netral ke terminal hijau 4. Lampu sebagai sester daya rumah. Seperti inilah bentuknya setelah perakitan ya. Jika teman-teman menggunakan box panel, pilot lamp bisa ditempelkan pada pintu box panel ya. Sekarang kita masuk ke tahap percobaan. Di sisi kiri PLN sebagai daya utama ya, dan di sisi kanan genset atau PLTS sebagai daya cadangan. Sekarang kita on-kan MCB daya utama PLN. Kita on-kan juga MCB daya cadangan. Sekarang kita off-kan MCB daya utama, diibaratkan listrik PLN mati. Maka secara otomatis ATS akan mengalihkan ke sumber daya cadangan. Dan apabila listrik dari daya utama PLN menyala kembali, maka ATS akan secara otomatis mengalih ke sumber daya utama sebagai prioritas. Sekarang kita coba ATS pada mode manual pada posisi daya utama. Sekarang kita off-kan MCB daya utama, terjadi pemadaman listrik PLN. Maka daya tidak akan berpindah ke daya cadangan walaupun daya cadangan dalam posisi on. Nah, apabila listrik PLN menyala kembali, barulah listrik di rumah menyala ya.
Sekarang kita balik ya, mode manual berada pada posisi daya cadangan. Lalu sekarang kita on-kan MCB daya utama. Daya tidak akan berpindah ke daya utama karena ATS dalam mode manual. Dan apabila genset kehabisan daya, maka listrik di rumah akan padam. Daya rumah akan hidup kembali jika daya listrik dari genset sudah pulih kembali ya. Jika ATS kembali dialihkan ke mode otomatis, barulah listrik akan beralih ke daya prioritas PLN. Seperti inilah sistem kerja ATS ya teman-teman. Daya listrik tidak akan bentrok walaupun kedua sumber daya dalam keadaan on. Segitu saja, sekian dan terima kasih.